Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga komputer tersebut bisa berpikir layaknya manusia. Kalian pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Manfaat atau tujuan AI, tujuan diciptakannya AI adalah untuk meniru aktivitas kognitif manusia, seperti cara belajar, learning, melakukan penalaran, reasoning, mengambil keputusan, decision making, dan mengoreksi diri, self-correction. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia, atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jenisnya, Reactive Machine. Reactive Machine adalah jenis artificial intelligence dengan kemampuan paling dasar. Sesuai namanya, teknologi kecerdasan buatan ini mampu merespons tindakan, tapi tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Limited memory, jenis kecerdasan buatan berikutnya adalah limited memory. Berbeda dengan reactive machine, limited memory mampu menyimpan memori dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya sebagai pertimbangan keputusan di masa mendatang. Self-awareness artificial intelligence ini jauh lebih canggih. Theory of mind dan self-awareness AI bisa ditemukan ketika menonton film-film fiksi ilmiah. Entah itu sebagai asisten virtual maupun robot interaktif. Contohnya, 1. Face ID. Face ID merupakan contoh produk AI yang dapat membuka kunci ponsel Anda dengan sensor wajah. AI mengenali Anda melalui pemindaian dan identifikasi wajah dengan mengingat poin penting dalam wajah Anda yang berbeda dengan orang lain. 2. Peta dan navigasi. Produk artificial intelligence yang satu ini mampu membantu Anda untuk melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Siapa yang merasa kurang paham dan sering bertanya apa itu RPL? Ada yang mengira jurusan ini sama dengan TKJ? Padahal sudah jelas jurusan ini berbeda dengan TKJ, meskipun RPL masih satu rumpun dengan TKJ. Lalu, apa itu jurusan RPL? Apa keunggulan jurusan RPL? Dan apa saja sih yang dipelajari di jurusan RPL? Nah, yang tak kalah pentingnya adalah nanti setelah kita lulus dari jurusan RPL, kita bisa kerja apa saja. Yuk kita bahas lebih detail. RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang masih satu rumpun dengan Teknik Komputer dan Jaringan serta Multimedia di program keahlian Teknik Komputer dan Informatika. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak akan jauh-jauh dari 3 hal, yaitu desain, algoritma, dan coding yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak tersebut. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Tujuan, mengutip penjelasan Ratna Wardani pada buku yang ia tulis berikut sejumlah tujuan dari kegiatan rekayasa perangkat lunak, di antaranya, 1. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang memiliki cara kerja yang cepat dan tinggi, andal serta tepat waktu. 3. Memproduksi perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. 4. Membuat perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Jenisnya, 1. Sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Beberapa sistem software seperti kompiler, editor, komponen-komponen sistem operasi, driver dan prosesor telekomunikasi. 2. Business software, software yang paling banyak digunakan dalam bidang aplikasi software. Software ini digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan, decision making, dalam bidang bisnis. Contoh, DACAC Accounting, Finance Manager. Contohnya, 1. Aplikasi untuk pembuatan kamera driver. Aplikasi tersebut dimanfaatkan sebagai software untuk memudahkan para pengguna komputer memaksimalkan fungsi driver kamera yang tersedia dalam perangkat. 2. Membuat aplikasi pencatat data kecelakaan agar lebih otomatis dan mudah dengan memodifikasi software yang telah ada sebelumnya. Data mining adalah proses menemukan pola dan informasi tersembunyi dari data yang besar dan kompleks. Tujuan dari data mining adalah untuk mengidentifikasi informasi yang berharga dan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data mining melibatkan proses pemrosesan data yang meliputi pre-processing data, pemodelan data, evaluasi model, dan interpretasi hasil. Proses ini melibatkan teknik-teknik seperti clustering, klasifikasi, regresi, dan asosiasi. Data mining adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Mengekstrak itu apa ya? Mengekstrak itu mencari atau mengambil intisarinya gitu ya. Mengambil intisari pengetahuan atau pola dari suatu data. Nah, oleh karena itu data mining itu disebut dengan knowledge discovery in data mining atau bukan data mining maksudnya knowledge discovery in database atau bisa disebut menemukan pengetahuan dari sebuah database ya. Nah,
Objek dari data mining itu apa? Objeknya adalah jelas data itu sendiri. Namun ada notisnya di sini teman-teman, data yang jumlahnya sangat besar atau kompleks atau big data itu juga bisa menjadi objek dari sebuah data mining. Ya, kalau datanya hanya puluhan, belasan itu mungkin belum bisa disebut dengan data mining ya. Karena ini yang nanti yang kita gunakan atau digunakan di data mining adalah jumlah yang sangat besar, ribuan, jutaan ya, ratusan juta data misalkan gitu ya. Nah, kemudian tugasnya apa teman-teman? Tugasnya adalah menganalisis secara otomatis atau semi otomatis jumlah data yang sangat besar itu untuk menemukan pola tadi ya, menemukan pola yang sebelumnya belum diketahui. Jadi dengan data itu data yang sangat besar atau kompleks, dengan data mining kita bisa menganalisis secara otomatis atau semi otomatis ya untuk menemukan pola yang belum pernah diketahui ya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menemukan pola tadi ya, atau hubungan-hubungan yang dapat memberikan indikasi yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Dari data kemudian kita mengambil muncul sebuah pola, kemudian dari pola tersebut akan membuat muncul pengetahuan, dari pengetahuan tersebut kira-kira manfaatnya untuk apa, gitu ya. Nah, kita analogikan sebagai proses menambang emas secara tradisional ya. Bisa dilihat di gambar di situ ada 4 orang yang menambang emas secara konvensional atau secara tradisional. Dia atau mereka memilah-milah dari berbagai banyak mineral, pasir, batuan gitu ya. Mereka mengambil dalam satu tempat. Nah, sebentar teman-teman, ini salah-salah baca ini ya. Mengambil dari suatu tempat kemudian dimasukkan dalam suatu alat gitu ya, mereka mengayaknya atau apa itu ya namanya ya. Mereka mengambil suatu banyak mineral di situ, kemudian mereka memilah-milah sampai ketemu suatu butiran mineral yang mengandung emas dari banyaknya tanah atau lumpur atau apa ya dimasukkan dalam wadahnya itu. Nah, seperti itulah analogi dari sebuah proses data mining. Jadi banyaknya data yang kita olah, kemudian muncul sebuah pola yang kita dapatkan dan ada knowledge yang didapatkan, dan knowledge tersebut ya atau pengetahuan tersebut akan dijadikan bahan untuk membuat sebuah kebijakan. Tujuan 1. Data mining membantu pemasar lebih memahami perilaku dan preferensi pelanggan, yang memungkinkan mereka membuat kampanye pemasaran dan iklan bertarget. 2. Tujuan data mining adalah untuk menemukan kebenaran atau kesimpulan yang disimpulkan dari memilah-milah data untuk mencari pola dan keputusan. Tekniknya, 1. Association Rule. Dalam data mining, aturan asosiasi atau market basket analysis, analisa keranjang pasar, adalah pernyataan if-then yang mengidentifikasi hubungan antar elemen data. 2. Classification, teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau kategori berdasarkan fitur atau karakteristik tertentu. 3. Clustering, teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan fitur atau karakteristik. 4. Regression, teknik ini digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. 5. Descriptive, metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Contohnya, 1.
Retail. Data mining digunakan di industri retail untuk menganalisis data penjualan, preferensi pelanggan, tren pembelian, dan perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. 2. Perbankan dan keuangan. Data mining digunakan di industri perbankan dan keuangan untuk mendeteksi penipuan, menganalisis risiko kredit, dan mengoptimalkan keputusan investasi. Oke, yang pertama akan kita lihat adalah apakah itu machine learning. Machine learning yang akan kita pelajari ini merupakan cabang dari ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Makanya dikatakan dia machine learning, mesin yang mampu belajar. Nah, tadi saya katakan machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence. Kalau kita lihat pada grafik tersebut, AI itu ada banyak sekali cabang ya, ada banyak sekali jenis, ada banyak sekali metode yang digunakan. Ada searching, ada evolutionary algorithm, ada swarm intelligence dan sebagainya. Nah, salah satu metode yang cukup tren saat ini adalah machine learning. Nah, nanti di dalam machine learning itu ada neural network, decision tree, dan banyak sekali metode-metode yang lain yang bisa kita pelajari. Oke, kita akan mengutip statement dari Tom Michael tentang machine learning, bahwa machine learning adalah komputer yang memiliki kemampuan melakukan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya di masa lalu untuk mengalami peningkatan kinerja. Jadi kata kuncinya sama, belajar dari data atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Machine learning adalah ilmu cabang dari kecerdasan buatan, AI, dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Machine learning merupakan komponen penting dari perkembangan bidang data sciences. Melalui penggunaan metode statistik, algoritma dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam perkembangan data. Tujuannya, 1. Mempermudah pekerjaan manusia. Adanya teknologi yang bisa berpikir layaknya manusia seperti machine learning tentu akan sangat memudahkan pekerjaan manusia. Meskipun hasilnya mungkin tidak 100% mirip, namun setidaknya akan banyak pekerjaan yang bisa diatasi oleh machine learning. 2. Sistem pintar yang otomatis. Teknologi machine learning merupakan teknologi yang dapat bekerja secara otomatis dengan melalui proses pembelajaran atau yang dikenal dengan training. Nantinya machine learning akan dapat mengambil keputusan secara otomatis. 3. Bermanfaat untuk banyak industri. Data yang dihasilkan oleh teknologi digital itu tidak bisa lagi diolah dengan cara yang sama. Machine learning menjadi jawaban untuk permasalahan ini. Sehingga hal inilah yang kemudian mendasari kebutuhan akan machine learning di hampir semua industri yang ada. Tekniknya, supervised learning. Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Unsupervised learning. Teknik unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Semi-supervised learning. Metode semi-supervised learning bisa disebut juga sebagai metode machine learning tanpa pengawasan. Sehingga, prosesnya dilakukan pada dataset mentah yang tidak berlabel dan algoritma machine learning akan mencoba mengidentifikasi pola dan relasi antar data tanpa bantuan dari pengembang. Contohnya, beberapa contoh program berbasis machine learning yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pendeteksi spam, pendeteksi wajah, rekomendasi produk, asisten virtual, diagnosis medis, pendeteksi penipuan kartu kredit, perdagangan saham, segmentasi pelanggan, dan mobil dengan kemudi otomatis.
Pernahkah kamu bertanya-tanya, saat menonton video di YouTube, bagaimana mereka bisa tahu rekomendasi video yang serupa dengan video yang pernah kita tonton? Atau saat mendengarkan lagu secara streaming, dan kalian memilih shuffle play, genre, album, maupun pencipta lagu yang diputar mirip dengan lagu yang pernah kalian dengarkan sebelumnya? Yap, mereka menggunakan data science. Tapi sebenarnya apa sih data science itu? Sebelum tahu lebih lanjut tentang data science, jangan lupa like dan subscribe channel Tim Algoritma. Data science adalah gabungan dari 3 ilmu. Ilmu komputer, matematika dan statistika, serta pemahaman substansi permasalahan atau business knowledge. Data science sendiri bisa digunakan dalam berbagai bidang dan industri, seperti beberapa contoh project student algoritma berikut ini. Pada bidang olahraga, data science dapat dimanfaatkan untuk memilih pemain terbaik berdasarkan data histori dari permainan mereka sebelumnya. Sedangkan untuk e-commerce, data science dapat berguna untuk memberikan rekomendasi produk agar kamu bisa menemukan produk paling sesuai dengan kebutuhanmu. Di industri pertambangan, data science dapat sangat berguna untuk memprediksi kerusakan mesin dan prediksi harga komoditas. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan operasional. Tujuan dari data science adalah untuk mendeskripsikan data dan juga menghasilkan prediksi yang tepat agar dapat digunakan untuk membangun strategi dalam upaya memajukan suatu proses bisnis di suatu perusahaan ataupun organisasi. Mengingat, dalam menjalankan sebuah bisnis dan atau terlibat dalam sebuah penelitian akan sering muncul pertanyaan dalam benak ketika suatu permasalahan terjadi seperti mengapa masalah ini terjadi dan bagaimana selanjutnya. Oleh karena itu, data science ada untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan data sehingga masalah tersebut terjawab dengan optimal dan sesuai. Perbedaan antara data mining dan data science. 1. Data mining merupakan bagian dari kegiatan dalam rangka mencari pola di balik sekumpulan data dengan menggunakan kaidah KDD, Knowledge Discovery in Databases, sedangkan data science dengan memadukan ilmu matematika terapan dan ilmu komputer. 2. Data science lebih luas dibandingkan data mining. 3. Data mining adalah subset dari data science. 4. Machine learning dalam data mining lebih banyak digunakan untuk pengenalan pola, sedangkan data science memiliki penggunaan yang lebih umum.